siang, Pak Tampu Bolon. Oh iya, ini Pak Helmut ya. Tapi izin bisa kenalkan dirinya dulu Pak. Dari mana, dinas mana gitu. Izin Ya, Pak. selamat siang, Bapak Tampu Bolon dan para pemirsa ya yang menyaksikan media Bapak Tampu Bolon. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Helmut Tododo Sumamora. Saat ini dipercaya oleh pimpinan menjadi kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Nah, ini kita mau tanya Pak, terkait kan sekarang kan lagi viral-viralnya istilahnya mengenai enceng gondok Pak. Kira-kira apa sih yang dilakukan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani enceng gondok ini Pak? Ya, kalau mengenai eceng gondok ya kita harus lihat dulu dari filosofinya ya, mengapa bisa terjadi kan gitu. Dari secara ilmiahnya itu tumbuh karena adanya pengkayaan nutrisi di dalam badan air. Jadi pertumbuhan eceng gondok ini dari spora ya, jatuh ke air dan berkembang biak, membentuk satu populasi yang berkembang melebar gitu. Nah, kalau dia sudah besar itu ukurannya cukup tinggi, cukup banyak lah. Berdasarkan hasil pengalaman kami, satu rumpun itu bisa 15 kilo, Pak. Iya ya. Iya. Nah, kami sudah pernah mencoba untuk kami timbang dan kami olah, kami cacah di rumah kompos di Palipi. Dan puji Tuhan, saat itu kami sudah bisa menghasilkan pupuk organik. Dua jenis, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Dan sudah beberapa kali dialokasi ke beberapa taman milik Pemkab, termasuk ke rumah dinas, masuk salah satu dulu ke gereja dan masyarakat, dan juga terakhir ke rumah ibu dewan yang ada di Palipi. Nah, ini Pak, nah, kira-kira pertumbuhan enceng gondok itu cepat nggak Pak? Ya, kalau pertumbuhan eceng gondok itu kalau secara literatur cepat, Pak. Paling lambat itu 3 bulan sudah bisa bertumbuh cepat. Yang penting kalau dia medianya penuh dengan nutrisi artinya polutan ya, cemaran, itu cepat deh Pak pertumbuhannya Pak. Dia merambat, berkembang, dan semakin lama semakin melebar ya. Nah, kelopak daunnya pun semakin tebal gitu. Batangnya semakin besar dan berbentuk lilin, dia licin. Nah, pada satu sisi secara ilmiah ini sangat baik eceng gondok ini, pertama untuk perkembangbiakan ikan, kemudian untuk penyaringan limbah-limbah organik atau limbah-limbah logam berat ya dari sumber, misalnya sumbernya itu dari drainase atau apa gitu. Nah, itu secara ilmiahnya dia sebagai biofilter. Oh iya. Iya, namun secara estetika ini sangat mengganggu. Contohnya keindahan Danau Toba. Kalau terlalu banyak eceng gondok dan tidak isolasi, maka nampak seperti kumuh ya. Kurang estetikanya, kurang keindahannya. Dan yang paling resiko di perairan Pak, ketika ada kapal ya, kalau dia lengket ke atau melekat atau nyangkut Ke kipas ya? kipas baling-baling, maka otomatis kapal itu berhenti, masih bisa terbakar mungkin ya. Nah, banyak sekali gitu Pak. Karena gini, tentunya kan Dinas Lingkungan Hidup udah sering Pak ya melakukan pembersihan enceng gondok di sekitaran Danau Toba yang ada di lokasi Kabupaten Samosir ini Pak ya. Oh iya, sudah ngopi dulu kita ya. Iya ya. Betul, ngopi saya ngopi nih. Ya. Ya, sudah sering ya, rutin kalau di bidang saya tuh rutin pembersihan eceng gondok. Itu pertama kita melihat ya potensinya. Kalau dia banyak kita bisa angkut dengan truk ya, lalu dibawa ke rumah kompos, diolah, kita buat fermentasinya, lalu kita angin-anginkan. Setelah difermentasi selama 14 hari kita angin-anginkan, kira-kira agak lembab dia. Nah, kalau kita mau dia agak kering seperti tepung, kita keringkan, lalu kita saring. Nah, dari situ bisa kita kemas ya. Nah,
kalau dia basah, dia kita masukin ke komposter. Komposter itu nanti ada keluar dia cairan dari pembusukan tadi. Nah itulah pupuk organik cair ya. Gitu, dari komposter. Jadi kira-kira Pak, kalau masyarakat ingin mengajukan untuk mengambil enceng gondok di sekitar lingkungan mereka, kira-kira bagaimana syaratnya itu Pak? Nah, kalau masyarakat ingin mengambil eceng gondok, misalnya, ya kalau berkaitan dengan produksi ya, mungkin bisa koordinasi dengan lingkungan hidup atau dinas pertanian atau kalau di kabupaten kita dinas ketapang, tanam pangan dan pertanian. Nah, di program dinas ketapang itu ada pemberdayaan masyarakat kelompok tani untuk pupuk organik ya. Di lingkungan hidup juga ada gitu. Jadi bermohon melalui surat gitu. Oh, Iya, surat resmi karena ini kan resmi. Nah, nanti kalau misalnya membutuhkan akomodasi misalnya butuh truk untuk mengangkut ya boleh gitu. Tapi untuk tenaga, kebetulan untuk saat ini tenaga kita hanya 5 orang, Pak. Jadi kita terbatas dengan tenaga. Kemudian lokasi ya, namanya di perairan Danau Toba ini ada yang landai, ada yang curam, Pak. Nah, yang paling umum itu yang kita lihat landai tapi dia berpotensi turun gitu. oh ya. Jadi agak sulit kendaraan masuk Pak ya? Iya gitu. Nah, Kendaraan orangnya, oh ya. iya mau dia jeblos ke bawah gitu. Nah karena apa? Seperti lubuk dia, Pak. Oh ya ya ya. Ada anggota saya kemarin ketika mencoba mengambil eceng gondok ternyata dalam. Ya saya pikir ini risiko. Kalau diteruskan ini bisa risiko fatal. Seperti contoh Pak ya, kan kadang juga ada enceng gondok itu sekitar tujuan objek wisata Pak ya, Iya. seperti di pelabuhan-pelabuhan kapal ataupun apa. Ada nggak harapan dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Samosir ini supaya ada kerjasama kepada pihak pengusaha juga lokasi tempat objek wisata itu gimana supaya enceng gondok itu bersih juga gitu. Oh iya, ya kita berharap ya. Mohon izin pimpinan, saya memberikan saran ini kalau bisa ya kerjasama lah untuk berbagai stakeholder, baik itu yang dinas vertikal ataupun swasta ya, yang swasta, private company. Contoh seperti Aquafarm atau PT TPL atau Inalum, kalau boleh dibantulah kita seperti itu melalui dana CSR atau dana lingkungannya. Kemudian juga untuk para pengusaha ya, pengusaha hotel, rumah makan atau yang bergerak di dalam wisata ya, berwisata, kalau boleh ya dibantu juga kita untuk membersihkan eceng gondok gitu. Mungkin bisa sekali seminggu ya Jumat bersih ya. Seperti yang biasa kita lakukan Jumat bersih itu koro bareng. Jadi intinya masyarakat juga diminta juga untuk proaktif membersihkan lokasi enceng gondok yang ada sekitaran pantai mereka masing-masing masyarakat ya. Iya, jadi melalui juga mohon izin Pak Camat ya agar berkenan kiranya mengerahkan atau menghayu-hayukan, mensondingkan kepada kepala desa, lurah untuk menghayukan kepada masyarakat supaya sadar bersih. Artinya kalau pariwisata yang dilihat itu adalah kebersihannya kan gitu. Nah kalau dia di pantai ya kita melihat bersih nggak di Danau Toba ini. Intinya jangan hanya mengharapkan dinas lingkungan hidup turun untuk membersihkan enceng gondok yang ada sekitar Danau Toba ini Pak ya. Ya boleh berharap tapi lihat juga keterbatasan kita ya dinas lingkungan hidup ya. Nah kalau hanya kita dinas lingkungan hidup menjadi pengampu dan itu semua untuk kita lakukan, mungkin kita punya keterbatasan biaya, keterbatasan anggaran seperti itu Pak. Namun kalau ada kolaborasi kerjasama yang baik, maka saya rasa eceng gondok itu dapat bisa dituntaskan ya, atau setidaknya bisalah isolasi lokasinya. Bagi untuk yang senang dengan ikan-ikan alami ya, itu bisa diisolasi lokasinya jadi tempat pembenihan ikan misalnya seperti itu contoh. Atau kalau di rumah sakit diisolasi lokasi itu menjadi tempat biofilternya. Iya. Nah, Oh berarti enceng gondok itu bisa juga untuk biofilter juga itu ya Pak? oh bisa Pak. Bapak boleh lihat lah itu di literatur dia penyerap alami bahan B3 ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya pernah juga konsultasi kepada guru saya, kebetulan di Pajajaran ya,
Saya tanya ke ibu guru saya itu, dosen saya itu, Bu, kalau kita manfaatkan ini untuk tanaman, yang cocoknya tanaman apa sih? Kan gitu ya. Dijawab oleh guru saya itu, mantan guru saya itu ya, kalau boleh Bapak untuk tanaman keras juga boleh, tapi kalau untuk misalnya kalau daerah itu potensi cemaran LB3 jangan dikonsumsi untuk ke tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Oh iya. Nah, Ah, jadi is- kalau untuk pupuk-pupuk misalnya ke taman boleh seperti itu Bapak. Nah, kalau misalnya dia hanya di lokasi pasar ya, pasar dia kan tidak banyak logam beratnya. Yang logam berat itu kan misalnya ada industri. Kita kan tidak ada industri di sini. Seperti itu. Kalau bengkel mungkin ya begitu banyak lah Bapak. Itu aja Pak. nah, kira-kira Pak, dari info, ada nggak info dari pemerintahan kita Kabupaten Samosir itu untuk menyediakan kapal ataupun apa untuk mengangkut enceng gondok itu dari tengah-tengah Danau Toba kita atau pinggiran Danau Toba itu Pak? Ya pernah kita usulkan ya melalui saya sendiri kemarin sudah diminta apa sih gagasan untuk membantu ya secara mekanis ya, itu mekanis Ya. alat bantu. Jadi kita sudah usulkan kemarin rencana kapal ya Bapak ya, agar kiranya pemerintah pusat atau provinsi atau Bapak Bupati berkenan mensondingkan rencana pembangunan kapal. Waktu itu kita rencanakan kapal 30 gross ton. Hmm. 30 gross ton artinya 30 GT. Nah, itu lambung kapal kita desain dengan 15 ton pupuk apa eceng gondok yang sudah dicacah. Oh, di dalam kapal tuh langsung Iya. dicacah. Jadi dia on-site processing, Pak. Hmm. Jadi dia ada catchernya menangkap eceng gondok atau sampah, kemudian pakai running belt ya, running belt atau conveyor belt itu mengantar langsung masuk ke mesin caca. Dicaca itu selesai langsung 15 ton. Berarti nantinya di daerah-daerah terjal ataupun yang tidak terjangkau bisa diambil sama kapal itu Pak ya enceng gondoknya? Iya, itu harapan teknis kita, Pak, harapan teknis kita. Tapi kan ini masih rencana ya. Belum ada gambarannya apakah dikabulkan atau tidak. Namun itu bisa menjadi alat bantu kita, Pak. Serius. Kalau misalnya sudah terjadi blooming, tenaga orang tidak akan mampu, Pak. Apalagi di kondisi Danau Toba ini kan sangat dalam. Risiko potensi kerja berisikonya itu besar. Ini Pak, izin Pak. Sekarang gini, saya mau tanya, enceng gondok itu hama atau bukan di sekitaran Danau Toba ini Pak? Kalau hama kan Atau sangat pengganggu dia? pengganggu. Kalau makanya saya katakan tadi kan secara ilmiah kalau dia masih bisa terkendali, dia itu kan bersahabat, Pak. Oh bersahabat juga ya? Bersahabat dengan kita. Tapi kalau dia tidak terkendali tadi kan saya bilang itu kan menjadi pengganggu. Artinya gini, pengganggu itu estetika berkurang pertama. Yang kedua harus lalu lintas air kapal apabila kena ke eceng gondok baling-balingnya kan nyangkut ya terganggu kan gitu. Nah kemudian misalnya kalau untuk PLTA kondisi air yang paling tercemar kan dilihat dari eutrofikasinya Pak. Nah apa indikasi alamnya kan gitu, indikasi alamnya adalah tanaman ini Pak, gulmanya. Gulmanya di sini kan ini kan yang paling dominan kan adalah eceng gondok. Kalau mungkin di situ atau di apa ya di Ragun atau apa itu misalnya teratai, Ya. kiambang. Kalau kita kan eceng gondok Pak. Nah, seperti itu. Nah kalau seperti itu kan nanti orang dari PLTA mungkin ya akan mengukur ulang kualitas airnya karena berbahaya juga bagi apa umur pakai apa namanya itu ya bucketnya ya bucket untuk yang di PLTA itu turbin. Ya. Nah kalau dia terlalu asam atau basah kan mengganggu juga Pak. Nah kalau dia pH yang misalnya yang normal itu kan 6,5 sampai 7,2 atau 7,3 seperti itu yang normal. Dan yang paling baik adalah pH air aqua. Contohnya seperti itulah contoh produknya Pak. pH airnya yang normal yang baik. Jadi teringatnya Pak, banyak nggak di kehidupan air lah ini apa ini enceng gondok ini mengganggu nggak ke ikan-ikan yang ada di Danau Toba ini nantinya? Kalau ya namanya secara alam tadi kan saya bilang kalau secara alami eceng gondok itu kan di akar-akarnya itu bisa tempat pembenihan ikan Pak. Oh iya. Ya ikan bertelur, lengket lah dia apa nih di
di sarang-sarang apa nih kan, di pembuluh-pembuluh akar ini kan. Nah, datanglah jantannya, dibuahilah di situ gitu Pak. Jadi Jadi pembenihan di situ Pak. jadi untuk enceng gondok ini apakah bisa juga untuk ekonomi kreatif juga seperti bikin-bikin kerajinan tangan juga? Ya boleh bisa kalau memang ada orang yang kreator ya, orang-orang yang kreatif untuk merangkai atau memanfaatkan eceng gondok ini menjadi kerajinan tangan, handicraft ya. Nah, contoh seperti di tahun 2014 itu ada mitra kita juga Pak Burning ya. Ya. Itu membuat kursi, membuat tas, membuat macam lah tuh ragam. Itu dari eceng gondok. Gitu. Tapi karena pangsa pasarnya sedikit-sedikit agak lesu ya. Jadi kurang menarik minat gitu Pak. Jadi kira-kira harapan terakhirnya apa dari Dinas Lingkungan ini melalui bidang Bapak kepada masyarakat khususnya yang ada sekitaran pantai Danau Toba yang ada di Kabupaten Samosir apa Pak mengenai enceng gondok ini? Ya, kalau menurut saya, nah itu karena kita daerah pariwisata ya, mohonlah kita menjaga kebersihan juga gitu ya. Kedua, kita boleh juga memanfaatkan eceng gondok itu menjadi pupuk organik. Mudah caranya, bisa diambil, dicincang atau biarkan aja dibuat di dalam dikubur di dalam lubang, bisa jadi pupuk. Kita kan kalau kita tergantung dengan pupuk kimia, secara kimia ya industri, maka tanah itu akan menjadi masak ya, matang ya. Nah, jadi ya kita juga yang rugi, rugi secara finansial dan juga rugi secara lingkungan, gitu. Nanti tidak ada lagi mikroorganisme yang bisa menyuburkan tanah, Ya. jadi lemah dia kan. Jadi hanya kita ketergantungan terhadap produk kimia, pabrik kimia gitu loh, pupuk kimianya. Nah, itu yang harus kita kurangi lah. Setidaknya kita membantu pemerintah untuk beban biaya pengadaan pupuk kimia. Kita kembali ke nature, ke alami ya, pupuk alami. Mungkin itu saran saya sih Pak, tapi ya kembali kepada pimpinan. Apabila pimpinan berkenan juga, boleh juga mensoundingkan, menghayu-hayukan kembali ke pupuk alami. Ya. Demikian Bapak. Makasih Pak Helmut. Ya, izin nama dan jabatannya Pak. Nama saya Helmut Kodotua Simamora, jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Samosir. Dari Dinas Lingkungan Hidup Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak Helmut. Sama-sama Bapak.